Dengarkan kisah-kisah kami. Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Kokok ayam jantan pertama belum terdengar memecah keheningan desa Kalisat, namun aroma kayu bakar yang hangus dan sedap sudah mengepul dari celah dinding anyaman bambu, sebuah gubuk reot. Di dalam dapur yang sempit dan berlantai tanah itu, tangan-tangan keriput bergerak lincah meski dimakan usia. Mbah Siti, perempuan tua yang punggungnya mulai membungkuk seperti padi berisi, sedang menumbuk kacang tanah. Suara alu beradu dengan lumpang batu menciptakan irama sunyi yang menjadi teman setianya selama 30 tahun terakhir. Sejak suami dan anak semata wayangnya ditelan wabah demam berdarah, hidup sebatang kara membuat perempuan senja ini akrab dengan kesepian. Satu-satunya tujuan hidup yang tersisa hanyalah memastikan bumbu pecel buatannya terasa nikmat di lidah para pelanggan. Pukul 4 pagi adalah waktu keramat. Saat itulah Mbah Siti harus berjalan kaki sejauh 1 kilometer menuju tepian Sungai Brantas untuk mencuci sayuran. Kangkung, bayam, dan tauge harus dibasuh air mengalir agar kesegarannya terjaga. Pagi itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Udara dingin menusuk hingga ke sumsum tulang, membuat kain jarik lusuh yang melilit tubuh ringkih itu seakan tak berdaya menahan beku. Jalan setapak menuju sungai terasa licin oleh embun. Pepohonan bambu di kiri kanan jalan bergesekan, menimbulkan suara kriot-kriat yang menyerupai rintihan memilukan. Orang-orang desa jarang ada yang berani turun ke sungai sebelum matahari benar-benar terbit. Konon, sungai itu meminta tumbal setiap sewindu sekali. Namun, perut yang lapar dan kebutuhan hidup memaksa Mbah Siti mengabaikan tahayul tersebut. Sesampainya di tepi sungai, air tampak tenang namun menghanyutkan. Permukaannya hitam pekat, memantulkan bayangan bulan sabit yang pucat pasi. Mbah Siti meletakkan bakul bambunya di atas batu pipih. Tangan tuanya mulai membasuh ikat demi ikat kangkung. Dinginnya air sungai membuat jemarinya kaku, namun bibir keriput itu terus menggumamkan selawat pelan. Mantra pengusir takut, sekaligus doa pembuka rezeki. Tiba-tiba, suara itu terdengar. Bukan suara jangkrik, bukan pula kecipak ikan yang menyambar serangga. Itu suara tangisan, lirih, menyayat, dan terdengar sangat dekat. Tangisan yang bukan berasal dari kerongkongan manusia dewasa, melainkan rengekan bayi yang seolah tercekik dingin. Mbah Siti menghentikan kegiatannya. Bulu kuduk di tengkuknya meremang seketika. Matanya menyapu sekeliling, menembus kabut putih yang membatasi pandangan. Tidak ada siapa-siapa, hanya rumpun gelagah yang bergoyang pelan. Siapa di sana? Suaranya parau, terserap oleh keheningan sungai. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, sumber suara berasal dari arah hulu, tepat di seberang pusaran air yang dijauhi warga. Hati nurani seorang ibu yang telah lama mati di dalam dada Mbah Siti mendadak bergetar hebat. Rasa takut akan hantu air lenyap digantikan oleh dorongan naluriah untuk memeriksa. Dengan langkah tertatih dan berpegangan pada akar-akar pohon beringin yang menjuntai ke air, perempuan tua itu menyusuri tepian. Di atas sebuah batu kali besar yang menjorok ke tengah sungai, tergeletak buntalan kain putih yang basah kuyup. Bukan, itu bukan sekadar kain. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Mbah Siti memberanikan diri mendekat. Jantungnya berpacu lebih cepat dari aliran sungai di bawah kakinya. Ketika kain basah itu disibakan, napasnya tercekat. Sesosok bayi terbaring di sana. Namun, makhluk mungil itu tidak seperti bayi manusia pada umumnya. Kulitnya pucat, sepucat mayat yang telah lama terendam. Nyaris transparan hingga uret-uret kebiruan di bawah kulitnya terlihat jelas. Tidak ada rona merah sedikit pun. Tubuhnya dingin sedingin es. Yang paling membuat lutut Mbah Siti lemas adalah ketika kelopak mata bayi itu terbuka. Tidak ada bagian putih pada bola matanya. Seluruh matanya hitam legam, menyerupai dua lubang sumur, tanpa dasar yang menatap langsung ke dalam jiwa Mbah Siti. Secara logika, makhluk ini pastilah lelembut, bajang,
atau anak siluman yang dibuang. Orang waras manapun akan lari terberit-berit menyelamatkan diri. Tapi Mbah Siti tidak lari. Tatapan mata hitam itu tidak menyiratkan kejahatan, melainkan kesedihan purba yang mendalam. Kesepian yang sama dengan yang dirasakan Mbah Siti setiap malam di gubuknya. Bayi atau makhluk menyerupai bayi itu mengulurkan tangan mungilnya yang keriput karena air, seolah meminta rengkuhan. "Gusti," bisik Mbah Siti. Air mata menetes di pipinya yang keriput. "Kau kedinginan, nak. Kau dibuang oleh duniamu, sama seperti aku dibuang oleh nasib." Tanpa memedulikan asal-usul gaib makhluk tersebut, Mbah Siti mengangkat tubuh kecil yang terasa sangat ringan itu. Tidak ada berat tulang atau daging, seakan ia sedang menggendong gumpalan kapas basah. Anehnya, saat kulit dingin bayi itu bersentuhan dengan dada Mbah Siti yang hangat, tangisan lirih itu berhenti, berganti dengan dengkuran halus yang menenangkan. Kabut di sekitar sungai perlahan menipis, seiring fajar yang mulai merekah di ufuk timur. Mbah Siti membungkus makhluk itu dengan selendang batiknya, meletakkannya dengan hati-hati di dalam bakul di atas tumpukan kangkung. "Mulai hari ini, namamu Laras," bisiknya lembut pada sosok yang meringkuk itu. "Laras, agar hidupmu selaras dengan alam. Meski kau bukan berasal dari sini." Mbah Siti bergegas pulang, meninggalkan sungai yang seolah tersenyum misterius, melepas anaknya di bawah manusia. Ia tidak tahu bahwa keputusan subuh itu akan mengubah takdir hidupnya dan takdir seluruh desa selamanya. Matahari mulai meninggi, menyinari desa Kalisat dengan cahaya keemasannya. Namun di dalam gubuk Mbah Siti, suasana terasa temaram dan sejuk. Berbeda dari biasanya yang pengap, perempuan tua itu telah meletakkan Laras di atas amben bambu yang dialasi jarik bersih. Makhluk kecil itu tidak bergerak, tidak menangis, hanya diam dengan mata hitam pekat yang terus mengawasi setiap gerak-gerik ibu angkatnya. Ada keanehan yang langsung disadari Mbah Siti. Laras tidak membutuhkan susu. Ketika puting susu sapi murni disodorkan lewat sendok, bibir pucat itu terkatup rapat. Namun, ketika Mbah Siti menaruh semangkuk air bunga melati di dekat dipan, air itu menyusut perlahan seiring waktu, seolah diserap oleh udara di sekitar bayi tersebut. Tubuh Laras pun berangsur-angsur menjadi lebih padat, tidak lagi transparan seperti saat ditemukan di sungai, meski kulitnya tetap sedingin pualam. Tetangga sebelah rumah, Yunah, seorang wanita paruh baya dengan mulut yang setajam silet, pagi itu datang berkunjung dengan dalih meminjam bawang merah. Padahal, niat sebenarnya adalah menyelidiki siapa yang dibawa pulang Mbah Siti. Kabar burung tentang perempuan tua yang menggendong sesuatu dari sungai sudah menyebar secepat angin. "Mbah Siti, kulo nuwun," suara cempreng Yuna terdengar dari pekarangan. Mbah Siti buru-buru menutupi tubuh Laras dengan kain tipis. "Masuk, Yu." Pintunya tidak dikunci. Yuna melangkah masuk, matanya liar menyapu seluruh ruangan. Pandangannya terhenti pada gundukan kecil di atas amben. "Loh Mbah, katanya tadi pagi nemu bayi di sungai. Itu bayinya." "Anak siapa Mbah? Jangan-jangan anak haram orang desa sebelah yang dibuang?" Mbah Siti tersenyum tipis. Tangannya sibuk menata daun pisang untuk pincuk pecel. "Bukan urusan kita asal-usulnya, Yu. Yang penting nyawa harus diselamatkan." Namanya Laras. Yuna mendekat. Rasa ingin tahunya tak terbendung. Tangan gemuknya hendak menyibakkan kain penutup. "Coba kulihat. Secantik apa sih?" Tiba-tiba, angin kencang berhembus di dalam ruangan yang tertutup rapat itu. Lampu teplok di dinding bergoyang hebat hingga apinya nyaris padam. Yuna terpekik kaget, mundur beberapa langkah. Udara di sekitarnya mendadak turun drastis, membuat bulu kuduknya berdiri tegak. "Kok dingin sekali rumahmu, Mbah? Padahal di luar panas kentang-kentang," keluh Yuna sambil mengusap lengannya. Mbah Siti hanya diam. Ia tahu Laras sedang melindungi dirinya dari tatapan orang asing. "Mungkin karena banyak pohon bambu di belakang, Yu. Jadi, mau pinjam bawang tidak?" Yuna, yang merasa tidak nyaman dan sedikit takut, buru-buru mengambil bawang dan pamit. Namun, sebelum kakinya melangkah keluar pintu, hidungnya menangkap aroma yang sangat kuat. Bukan bau amis sungai atau bau apek rumah tua, melainkan wangi bunga melati dan sedap malam
yang menyeruak tajam. Seolah ada ratusan bunga mekar bersamaan di dalam gubuk reot itu. Sepeninggal Yuna, Mbah Siti mendekati Amben. Ia membuka kain penutup. Laras menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, sudut bibir bayi gaib itu terangkat sedikit. Sebuah senyuman. Senyuman yang membuat hati tua Mbah Siti meleleh. Rasa lelahnya mengulek sambal pecel mendadak sirna. Sendi-sendinya yang biasanya nyeri karena rematik terasa ringan. "Kau anak baik, Enduk," bisik Mbah Siti sambil mengelus kepala Laras yang tidak berambut namun halus. "Jangan takut sama orang-orang, mereka cuma penasaran." Hari itu, Mbah Siti memutuskan untuk tetap berjualan keliling. Ia tidak bisa meninggalkan Laras sendirian di rumah. Maka, digendongnya makhluk itu dalam kain jarik lurik yang dikalungkan di bahu kiri. Sementara bakul pecel yang berat bertengger di punggungnya. Saat melintasi jalan desa, orang-orang menatap dengan pandangan aneh. Di mata mereka, kain jarik gendongan Mbah Siti tampak kempes, seolah tidak ada isinya. "Mbah Siti, kok menggendong jari kosong? Latihan punya cucu, ya?" Ledek seorang pemuda yang sedang nongkrong di pos ronda disambut gelak tawa teman-temannya. Mbah Siti hanya tersenyum ramah, tidak membantah. "Ada isinya, Nak. Cuma dia malu, suka sembunyi." Mereka tidak tahu bahwa dari balik lipatan kain jarik itu, sepasang mata hitam legam sedang menatap para pemuda itu tajam. Dan entah kenapa, tawa para pemuda itu perlahan mati. Mereka merasa diawasi oleh sesuatu yang purba dan mengerikan. Suasana pos ronda yang tadinya riuh, mendadak senyap dan mencekam. Salah satu pemuda bahkan merasa ada tangan dingin yang menyentuh tengkuknya. Padahal, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Keanehan berlanjut saat Mbah Siti menggelar dagangannya di bawah pohon asem di perempatan desa. Biasanya, ia harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pembeli pertama. Namun, hari ini berbeda. Baru saja bakul diturunkan, aroma wangi melati yang berasal dari tubuh Laras menyebar, bercampur dengan aroma bumbu kacang yang gurih. Wangi itu seakan memanggil-anggil orang yang lewat. Pelanggan berdatangan silih berganti. Orang-orang merasa betah duduk di dekat Mbah Siti. Mereka bilang, hawa di sekitar gerobak pikul Mbah Siti sangat sejuk, membuat pikiran ruwet menjadi tenang. Dagangan yang biasanya habis sore hari, kini ludes sebelum zuhur. Mbah Siti menghitung lembaran rupiah kusut dengan tangan gemetar. Karena bahagia, ia menepuk pelan pantat Laras yang tersembunyi di gendongan. Ada getaran hangat yang merambat dari punggungnya, sebuah sinyal komunikasi batin. Anak sungai itu senang melihat ibunya bahagia. Namun, kebahagiaan itu diawasi dari kejauhan. Pak Darmo, rentenir desa, yang rumahnya berseberangan dengan lapak Mbah Siti, mengintip dari balik jendela kacanya. Ia melihat keramaian tak wajar itu, matanya menyipit curiga. Bukan pada larisnya dagangan, tapi pada sosok bayangan hitam samar yang ia lihat duduk di bahu Mbah Siti, seolah sedang menjaga wanita tua itu. "Setan apa yang kau pelihara, Siti?" gumam Pak Darmo. Jari-jarinya yang penuh cincin emas mengetuk-ngetuk meja. Niat jahat mulai tumbuh di hatinya. Lebih gelap dari lumpur sungai tempat Laras berasal. Mbah Siti belum menyadari bahwa kehadiran Laras tidak hanya membawa rejeki, tetapi juga membangunkan sisi gelap manusia di sekitarnya. Di dalam gendongan, mata Laras berkedip pelan. Ia tahu ada ancaman, dan sebagai anak yang berbakti, ia siap melakukan apa saja bahkan hal yang mengerikan, sekalipun untuk melindungi satu-satunya manusia yang memeluknya dengan cinta. Hari-hari di gubuk reot itu mulai berubah warna. Kesuraman yang dulu menggelayut di setiap sudut ruangan, kini perlahan sirna berganti dengan kehangatan yang sulit dijelaskan nalar. Bukan karena Mbah Siti tiba-tiba menjadi kaya raya, melainkan karena kehadiran sosok mungil yang kini menghuni bakul bambu di pojok kamar. Laras, makhluk sungai itu, tumbuh dengan cara yang unik. Tubuhnya tidak membesar layaknya bayi manusia, namun auranya semakin kuat, memancarkan pendar cahaya samar saat malam gelap gulita. Pagi itu, pasar desa sedang riuh rendah. Suara tawar-menawar beradu dengan aroma amis ikan dan harum rempah. Mbah Siti melangkah menyusuri lorong-lorong becek pasar, bakul kosong tersampir di punggung. Di dalam gendongan kain lurik di dadanya, Laras terlelap tenang,
tak terusik kebisingan duniawi. Tangan keriput penjual pecel itu terulur hendak mengambil seikat bayam yang tampak segar, menghijau di lapak yujum. Sayuran itu terlihat sempurna, daunnya lebar, dan batangnya kokoh. Namun, belum sempat jemari Mbah Siti menyentuh ikatan bayam. Sebuah sensasi dingin yang menyengat seperti tusukan jarum es menalar dari dada, merambat ke bahu, hingga ke ujung jari tangannya. Mbah Siti tersentak, langkahnya terhenti. Firasatnya mengatakan ada yang tidak beres. Wanita tua ini menunduk, menatap celah kain gendongan. Mata Laras terbuka sedikit, menatap tajam ke arah tumpukan bayam itu. Tatapan yang mengirimkan sinyal bahaya. Mbah Siti urung mengambil bayam tersebut. Sebaliknya, tangan tuanya beralih membalik-balik ikatan bayam di bagian bawah. Benar saja, di balik kesegaran daun bagian luar batang-batang di dalamnya sudah membusuk, berlendir, dan dipenuhi ulat kecil yang menggeliat menjijikkan. Astagfirullah, gumam Mbah Siti pelan, lalu beralih ke lapak lain. Kejadian serupa berulang kali terjadi. Saat hendak membeli gula merah, hawa dingin kembali menyengat, memberitahu bahwa gula itu oplosan. Ketika memilih tempe, rasa hangat yang nyaman mengalir di dada Mbah Siti, menandakan tempe itu dibuat dengan kedelai terbaik. Laras menjadi kompas gaib, memandu ibunya memilih bahan-bahan terbaik yang luput dari mata manusia biasa. Tak ada satupun bahan busuk atau tak layak yang masuk ke dalam kuali Mbah Siti hari itu. Menjelang siang, warung tenda sederhana di bawah pohon asem kembali digelar. Aroma bumbu pecel yang disangrai dengan kayu bakar menyebar, bercampur dengan wangi melati yang kini menjadi ciri khas Mbah Siti. Wangi itu bukan berasal dari parfum, melainkan menguar dari pori-pori kulit Laras yang duduk diam di dalam bakul khusus di samping cobek batu. Pembeli mulai berdatangan. Anehnya, mereka yang datang bukan hanya orang lapar, melainkan orang-orang yang sedang memikul beban pikiran. Tukang becak yang sepi penumpang, ibu-ibu yang bertengkar dengan suami, hingga anak sekolah yang stres ujian. Begitu mereka duduk di bangku kayu panjang warung Mbah Siti, beban di pundak seolah luruh. Rasanya adem sekali di sini, Mbah. Padahal matahari sedang terik, ucap seorang kuli panggul sambil menyeka keringat, melahap pecel dengan lahap. Dan pecel jenengan rasanya beda, bikin hati tenang. Mbah Siti hanya tersenyum simpul sambil terus mengulek sambal. Ia tahu rahasianya. Laras tidak meludahi makanan seperti jin penglaris bejat yang dipelihara pedagang licik di kota. Anak sungai itu justru membersihkan aura warung. Energi negatif, kekesalan, dan kelelahan para pelanggan diserap oleh Laras, digantikan dengan energi positif yang menyejukkan. Makanan yang masuk ke tubuh pelanggan menjadi obat bagi jiwa yang lelah. Di seberang jalan, penjual bakso yang biasanya ramai kini tampak melongo. Pelanggannya satu persatu pindah ke warung pecel. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar, menuduh Mbah Siti menggunakan pesugihan hitam. Lihat itu, kasak kusuk seorang wanita bergincu tebal. Pasti dia pakai celana dalam bekas mayat di kualinya. Mana mungkin pecel Ndeso bisa searis itu kalau tidak pakai setan. Mendengar gunjingan itu, udara di sekitar warung Mbah Siti mendadak berubah berat. Angin berhembus kencang, menerbangkan debu ke arah wanita penggunjing itu hingga matanya kelilipan parah. Di dalam bakul, mata hitam Laras berkilat marah. Namun, tangan lembut Mbah Siti segera mengelus kepala gundul anak asuhnya itu. Sabar, Nduk. Biarkan orang bicara. Rezeki kita Gusti yang atur, bukan mulut tetangga, bisik Mbah Siti menenangkan. Seketika, angin mereda. Laras kembali tenang. Siang itu, dagangan ludes tak bersisa. Mbah Siti pulang dengan kantong berisi uang yang cukup untuk makan seminggu. Namun, hikmah terbesar bukan pada uangnya, melainkan pada rasa syukur yang membuncah. Ia sadar, Laras bukan sekadar pembawa rezeki, tapi cermin hati. Selama niat Mbah Siti tulus mencari nafkah halal, Laras akan menjadi pelindung yang paling setia. Penglaris sejati bukanlah mantra, melainkan cinta kasih yang tulus antara ibu dan anak, meski berbeda dunia. Malam merangkak naik, menyelimuti desa Kalisat dengan jubah kegelapan. Suara jangkrik dan kodok bersahutan, menciptakan simfoni malam yang biasanya meninabobokan. Namun, ketenangan di gubuk Mbah Siti malam itu terusik kasar.
Lampu teplok di dinding berkedip-kedip gelisah, seolah memberi tanda bahaya. Mbah Siti baru saja selesai melipat mukena setelah salat Isya, ketika suara gedoran pintu terdengar, keras dan tidak sabaran. Kayu pintu yang rapuh bergetar hebat, nyaris jebol dari engselnya. "Buka, buka pintunya, perempuan tua!" Teriakan parau seorang lelaki memecah hening. Jantung Mbah Siti berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, wanita senja itu membuka palang pintu. Di hadapannya berdiri dua sosok lelaki, bertubuh kekar dengan wajah garang. Bau alkohol menguar tajam dari mulut mereka. Di belakang kedua preman itu, berdiri Pak Darmo, sang rentenir desa, dengan senyum licik menghiasi wajah berminyaknya. "Ada apa, Pak Darmo? Malam-malam begini?" Suara Mbah Siti tercekat. Tanpa permisi, Pak Darmo menerobos masuk, diikuti kedua kacungnya. Sepatu bot kulit mereka mengotori lantai tanah yang baru saja disapu bersih. "Jangan pura-pura bodoh, Siti," bentak Pak Darmo sambil menendang kursi bambu hingga terguling. "Tanah ini sudah kualokasikan untuk gudang beras baruku. Kau harus angkat kaki besok pagi. Gubuk reyot ini merusak pemandangan." Mbah Siti mematung. Tanah ini memang bukan miliknya secara sertifikat, melainkan tanah tak bertuan di pinggir sungai yang sudah ia tempati puluhan tahun atas izin mendiang kepala desa lama. "Tapi Pak, saya tidak punya tempat lain. Kemana saya harus pergi?" "Itu bukan urusanku." Pak Darmo meludah ke lantai. "Kalau besok pagi kau belum pergi, preman-premanku ini yang akan menyeretmu keluar. Dan warung pecelmu itu akan kubakar." Salah satu preman maju. Wajahnya penuh bekas luka. Mendekatkan wajah menyeramkannya ke arah Mbah Siti. Tangan kasar preman itu hendak mencengkeram kerah baju kebaya lusuh si nenek. Mbah Siti memejamkan mata, pasrah menerima nasib. Namun, cengkeraman itu tidak pernah terjadi. Suhu ruangan mendadak turun drastis. Dingin yang bukan berasal dari angin malam, melainkan dingin yang menusuk tulang, seperti berada di dasar sungai terdalam. Bau alkohol dan keringat preman seketika lenyap, tergantikan oleh aroma anyir lumpur bercampur wangi melati yang menyengat hidung, membuat perut mual. "Apa ini?" Preman itu mundur selangkah. Matanya liar mencari sumber bau. Dari sudut ruangan yang gelap, tempat Laras biasanya tidur, terdengar suara gemericik air, tetes, tetes, tetes. Padahal tidak ada atap yang bocor, dan tidak ada hujan di luar. Perlahan, bayangan hitam di sudut ruangan mulai bergerak, membesar, merayap naik ke dinding. Preman-preman itu terbelalak. Di mata mereka, kegelapan itu bukan sekadar bayangan, melainkan sosok cair yang menyerupai gumpalan air keruh, membentuk siluet anak kecil dengan kepala yang miring tidak wajar. Mbah Siti membuka mata, menyadari perubahan suasana. Ia melihat ke arah Laras. Anak itu tidak lagi berwujud bayi pucat. Tubuhnya seolah meleleh menjadi elemen air, melayang di udara, menghalangi Mbah Siti dari para penjahat itu. Sepasang mata hitam legam muncul di tengah gumpalan air itu. Mata yang menatap Pak Darmo dan anak buahnya dengan kemarahan purba. Tatapan itu seolah menarik jiwa mereka masuk ke dalam pusaran air yang mematikan. "Pergi." Suara itu tidak keluar dari mulut, melainkan bergaung langsung di dalam kepala ketiga lelaki itu. Suara serak, basah, seperti orang yang tenggelam dan kehabisan napas. Preman yang tadi hendak memukul Mbah Siti menjerit histeris. Ia melihat tangannya sendiri seolah membusuk dan dipenuhi lintah sungai. Itu hanya ilusi, tapi rasa sakitnya nyata. Temannya yang satu lagi jatuh terduduk, kakinya lemas tak bertulang, celananya basah oleh air kencing, karena ketakutan setengah mati melihat lantai rumah berubah menjadi genangan air darah. Pak Darmo, meski gemetar hebat, mencoba mempertahankan wibawanya. Setan alas, kau pelihara demit, Siti." Gumpalan air itu melesat maju, berhenti tepat 1 inci di depan wajah Pak Darmo. Wajah rentenir itu pucat pasi, napasnya tertahan. Ia melihat pantulan dosanya sendiri di dalam mata hitam makhluk itu. Rasa takut akan kematian merayapi tulang belakangnya. "Jangan ganggu ibuku." Bisikan itu menggelegar, membuat kaca jendela gubuk pecah berantakan. Tanpa komando, Pak Darmo dan kedua premannya lari tunggang langgang, saling bertabrakan di pintu keluar, menjerit-jerit
memanggil nama Tuhan yang selama ini mereka lupakan. Mereka berlari menembus kegelapan malam, dikejar oleh rasa takut yang akan menghantui mimpi mereka selamanya. Suasana gubuk perlahan kembali normal. Genangan air ilusi menghilang. Sosok menyeramkan itu menyusut kembali. Memadat, menjadi bayi mungil berkulit pucat, yang kini terbaring lemah di lantai tanah. Napasnya tersengal-sengal. Kulitnya yang biasanya dingin, kini terasa panas demam. Mbah Siti jatuh berlutut, air mata deras membasahi pipinya. Ia segera merengkuh tubuh kecil itu ke dalam pelukannya. Ia tahu, Laras baru saja menggunakan energi gaib yang sangat besar untuk melindunginya. Maafkan Simbah Enduk, maafkan Simbah. Isak Mbah Siti, sambil menciumi kening Laras yang berkeringat dingin. Kau harus menanggung kebencian manusia demi membela nenek tua ini. Malam itu, Mbah Siti tidak tidur. Ia mendekap Laras erat-erat, sambil melantunkan doa tanpa henti. Menyadari bahwa pertempuran melawan keserakahan manusia baru saja dimulai. Dan anak gaibnya adalah satu-satunya perisai yang ia miliki. Di luar sana, bulan bersembunyi di balik awan, seolah enggan melihat kekejaman dunia yang memaksa makhluk halus pun harus turun tangan menegakkan keadilan. Malam itu, setelah insiden pengusiran Pak Darmo, kelelahan yang amat sangat menyergap tubuh renta Mbah Siti tulong-tulongnya terasa lolos dari persendian. Namun pikirannya tak bisa berhenti memikirkan Laras. Bayi gaib itu kini tertidur pulas, namun suhu tubuhnya masih naik turun, seolah sedang bertarung melawan demam yang tak kasat mata. Mbah Siti merebahkan diri di samping makhluk mungil itu, membiarkan aroma anyir sungai yang samar-samar tercium dari kulit Laras meninabobokannya menuju alam mimpi. Namun, tidur kali ini berbeda. Mbah Siti tidak berada di atas amben bambunya. Tiba-tiba saja, wanita tua itu merasa tubuhnya melayang, ringan, tanpa bobot. Sekelilingnya gelap, namun bukan kegelapan malam, melainkan kegelapan air yang pekat. Dingin menusuk pori-pori, membekukan aliran darah. Anehnya, paru-parunya tidak sesak. Ia bisa bernapas di dalam air ini. Perlahan, pemandangan di sekitarnya menjadi jelas. Ini adalah dasar sungai berantas. Akar-akar pohon beringin raksasa menjuntai ke dalam air, seperti jari-jari raksasa yang serakah. Ikan-ikan lele sebesar paha manusia berenang malas di antara bebatuan berlumut. Di kejauhan, terdengar suara gamelan Jawa yang dimainkan dengan tempo lambat, menyayat hati, gending kematian yang pilu. Mbah Siti terseret arus bawah menuju sebuah cekungan di dasar sungai. Di sana, ia melihat adegan masa lalu yang terpampang seperti layar tancap hidup. Seorang gadis muda, mungkin baru berusia belasan tahun, sedang menangis di tepian sungai. Pakaiannya compang-camping, perutnya buncit hamil tua. Wajah gadis itu penuh lebam, tanda kekerasan fisik yang baru saja dialami. Ketakutan dan keputusasaan terpancar jelas dari matanya yang bengkak. Maafkan ibu. Nak, ibu tidak punya pilihan. Dunia ini terlalu jahat untuk kita. Isak gadis itu. Suaranya terdengar bergema di dalam air, terdistorsi namun jelas, menyiratkan penderitaan. Adegan berganti cepat. Gadis itu melahirkan sendirian di balik semak belukar. Di tengah hujan badai yang mengamuk, tidak ada bidan. Tidak ada selimut hangat. Hanya dinginnya tanah becek dan kilatan petir. Begitu bayi itu lahir, tangisannya langsung diredam oleh gemuruh guntur. Dengan tangan gemetar hebat, gadis malang itu membungkus darah dagingnya dengan kain jarik lusuh, mencium keningnya untuk terakhir kali, lalu melepaskan bungkusan itu ke aliran sungai yang deras. Mbah Siti menjerit tanpa suara, melihat pemandangan itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia melihat bungkusan itu hanyut, terombang-ambing, lalu tenggelam perlahan. Roh bayi itu keluar dari tubuh mungilnya yang kaku. Sosok kecil bercahaya pucat, kebingungan, mencari kehangatan ibunya yang telah pergi. Roh itu menangis, namun air sungai menyamarkan air matanya. Tahun demi tahun berlalu, dalam sekejap mata, roh itu tumbuh dalam kesepian di dasar sungai, ditemani ikon-ikon pemangsa dan dingin yang abadi. Ia menjadi penunggu, menyerap energi kesedihan dari orang-orang yang tenggelam, hingga wujudnya berubah menjadi sosok yang ditakuti, hitam, dingin,
dan penuh amarah. Itulah Laras. Laras bukan hantu jahat, ia hanyalah manifestasi dari kerinduan seorang anak yang tak pernah dipeluk. Amarahnya adalah benteng pertahanan dari dunia yang telah membuangnya sejak napas pertama. Tiba-tiba, pandangan Mbah Siti bertemu dengan sosok Laras dewasa di dalam mimpi itu. Laras berwujud wanita cantik, berkebaya hijau lumut, namun matanya tetap hitam pekat dan sedih. "Mengapa Simbah tidak takut padaku?" Suara Laras bergema, menggetarkan air di sekeliling mereka. "Aku adalah aib, aku adalah dosa yang dibuang." Mbah Siti melayang mendekat, merentangkan tangan keriputnya. "Dosa itu milik mereka yang membuangmu, Nduk, bukan milikmu. Di mata Simbah, kamu adalah rezeki. Kamu adalah jawaban dari doa-doa sunyi Simbah." Mbah Siti memeluk sosok Laras di dasar sungai itu. Seketika, air sungai yang dingin berubah menjadi hangat. Kegelapan di dasar sungai sirna digantikan cahaya keemasan yang menyilaukan. Mbah Siti tersentak bangun. Napasnya terengah-engah, keringat dingin membasahi daster lusuhnya. Matahari pagi sudah mengintip dari celah dinding. Ia menoleh ke samping. Laras sudah bangun, menatapnya dengan mata bulat yang berbinar. Demamnya sudah turun. Tanpa kata, Mbah Siti mengangkat Laras, mencium pipi dingin itu bertubi-tubi. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, melainkan amanat. Tugas Mbah Siti bukan hanya membesarkan Laras, tetapi menyembuhkan luka batin yang telah berkarat puluhan tahun. Ia harus menebus dosa orang tua kandung Laras dengan kasih sayang yang tanpa syarat. Kabar burung di desa ini menyebar lebih cepat daripada wabah penyakit. Pagi itu, suasana desa Kalisat terasa berbeda. Udara yang biasanya segar kini terasa sesak oleh tatapan curiga. Saat Mbah Siti mendorong gerobak pecelnya menuju pos kalangan tempat biasa berjualan, ia merasakan perubahan drastis pada sikap para tetangga. Biasanya orang-orang akan menyapa ramah, "Monggo, Mbah," atau pecelnya, "Mbah." Namun pagi ini, mereka memalingkan wajah. Ibu-ibu yang sedang menyapu halaman berbisik-bisik sambil menutup hidung saat Mbah Siti lewat. Seolah gerobak itu membawa bangkai busuk, bukan makanan lezat. Sesampainya di bawah pohon asem, Mbah Siti menggelar dagangan dengan hati was-was. 1 jam berlalu. Tidak ada satupun pembeli yang mampir. Orang-orang yang lewat justru mempercepat langkah, melirik takut-takut ke arah bakul tempat Laras bersembunyi. Seorang pemuda desa, anak buah Pak Darmo, berdiri di tengah jalan sambil berteriak lantang layaknya juru warta kerajaan. "Woi, jangan beli pecel Mbah Siti. Itu pecel setan. Pak Darmo semalam melihat sendiri ada genderuwo di rumahnya. Katanya, bumbu kacangnya dicampur tanah kuburan biar laris." Fitnah itu meledak seperti petir di siang bolong. "Pantas rasanya enak sekali. Ternyata pakai pesugihan," sahut seorang wanita yang dulu adalah pelanggan setia. "Ih, ngeri! Jangan-jangan sayurannya dicuci pakai air, memandikan mayat," timpal yang lain. Hati Mbah Siti mencelos. Dadanya sesak, sakit sekali rasanya dituduh sekeji itu. Tangan tuanya gemetar memegang sutil. Ia ingin berteriak membela diri, mengatakan bahwa semua bumbunya ia racik dengan doa dan keringat halal. Namun, suaranya tercekat di tenggorokan. Lidahnya keluh menghadapi kebencian massal yang diorganisir oleh dendam Pak Darmo. Di dalam bakul, Laras merasakan kesedihan dan keputusasaan ibu angkatnya. Emosi makhluk gaib itu langsung tersulut. Jika kesedihan Mbah Siti adalah mendung, maka amarah Laras adalah badai topan. Langit yang tadinya cerah mendadak berubah kelabu. Awan hitam bergalang-gulang tepat di atas warung Mbah Siti. Angin kencang berhembus, menerbangkan debu dan daun kering, menciptakan pusaran kecil yang menakutkan. Pohon asem besar di atas mereka berderet-deret seolah hendak tumbang. Orang-orang desa mulai panik. "Lari!" Setannya marah. Sebuah batu melayang dari kerumunan. Dilempar oleh tangan pengecut, batu itu menghantam pelipis Mbah Siti. Dug, darah segar mengucur, membasahi kerudung putihnya yang lusuh. Rasa sakit fisik itu tidak seberapa dibanding amarah yang meledak di dalam bakul. Tutup bakul terpelanting. Laras tidak lagi bersembunyi. Kabut hitam tebal keluar dari dalam bakul, membentuk sosok raksasa dengan mata merah menyala yang melayang di atas tubuh Mbah Siti
yang terhuyung. Jeritan ngeri terdengar di mana-mana. Warga desa mundur ketakutan. Sosok bayangan Laras mengangkat tangan gaibnya, siap mengirimkan pagebluk atau penyakit mematikan kepada siapa saja yang telah melukai ibunya. Akar-akar pohon asem mencuat dari tanah, siap menjerat kaki-kaki manusia yang penuh dosa itu. Namun, di tengah kekacauan itu, sebuah tangan lembut namun tegas menahan kaki mungil Laras di dalam bakul. "Sudah, Nduk. Sudah, Mbah Siti." Dengan darah yang masih mengalir di pelipis, tersenyum lembut meski air mata membanjiri wajahnya. Ia tidak memedulikan rasa sakit di kepalanya. Fokusnya hanya satu: menyelamatkan jiwa Laras agar tidak kembali menjadi monster. "Jangan kotori tanganmu dengan dendam mereka. Kalau kamu membalas, apa bedanya kita dengan mereka?" bisik Mbah Siti parau, namun terdengar jelas di tengah deru angin. "Biar Simbah yang sakit, asal hatimu tetap bersih, kita pulang saja." Ya, perlahan, sosok raksasa menyeramkan itu menyusut. Kabut hitam terserap kembali ke dalam tubuh mungil di dalam bakul. Mata merah menyala itu meredup, kembali menjadi mata hitam yang basah oleh air mata. Angin kencang mereda seketika, menyisakan keheningan yang mencekam di perempatan desa. Warga desa terpaku. Mereka melihat pemandangan yang menggetarkan hati. Seorang nenek tua yang terluka, alih-alih mengutuk, justru menenangkan setan peliharaannya dengan kasih sayang yang luar biasa. Tidak ada mantra, tidak ada kemenyan, hanya cinta. Mbah Siti menyeka darah di wajahnya dengan ujung selendang. Ia tidak marah pada warga. Ia hanya menatap mereka satu persatu dengan sorot mata teduh yang menusuk nurani. Tanpa sepatah kata pun, wanita senja itu membereskan dagangannya yang belum tersentuh. Ia mendorong gerobaknya pulang, menembus kerumunan manusia yang kini menunduk malu, terdiam oleh rasa bersalah yang mulai merayapi hati mereka. Hari itu, Mbah Siti kehilangan pelanggannya, tapi ia memenangkan peperangan yang lebih besar. Ia berhasil menjaga Laras tetap menjadi manusia, meski dunia memperlakukannya seperti monster. Seminggu setelah insiden pelemparan batu itu, desa Kalisat yang biasanya ramai mendadak berubah menjadi kampung mati. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak yang bermain leyung-leyong di pematang sawah. Pun lenyap sudah riuh rendah ibu-ibu yang menampi beras di halaman. Keheningan yang menggantung di udara terasa berat dan mencekik, seolah malaikat maut sedang duduk bersila di atap setiap rumah. Karma, atau mungkin keseimbangan alam yang terganggu, datang lebih cepat dari perkiraan. Dimulai dari anak Pak Lurah yang mendadak demam tinggi hingga mengigau ketakutan. Wabah aneh itu merayap dari satu pintu ke pintu lain. Gejalanya mengerikan. Tubuh penderita panas, membara seperti dipanggang api arang, namun mereka menggigil kedinginan, seolah sedang terendam di dalam balok es. Yang paling menyiksa adalah rasa haus yang tak terpadamkan. Sebanyak apapun air yang diteguk, tenggorokan mereka tetap terasa kering kerontang, seperti padang pasir. Dalam igauan demamnya, anak-anak itu berteriak histeris. "Air! Panas! Ada api di perutku!" Dokter puskesmas angkat tangan. Jarum suntik dan obat penurun panas tidak mempan. Dukun-dukun terkemuka dari desa tetangga didatangkan, namun mereka lari terberit-birit. Begitu menginjakan kaki di gerbang desa, mengaku melihat kabut hitam pekat yang menyelimuti atap-atap rumah penduduk yang pernah memfitnah Mbah Siti di dalam gubuknya yang terpencil. Mbah Siti duduk bersimpuh di atas tikar pandan. Telinga tuanya mendengar sayap sop ratapan pilu dari arah perkampungan. Suara tangis ibu-ibu yang putus asa memecah keheningan malam, menyayat hati nurani penjual pecel itu. Meski dahinya masih diperban akibat lemparan batu warga, tidak ada dendam yang bersarang di dada ringkih itu. Hanya ada rasa iba yang mendalam. Mereka sedang menuai apa yang mereka tanam, Mbah. Sebuah bisikan halus terdengar di telinga batin Mbah Siti. Laras duduk di sudut ruangan. Tubuhnya memancarkan cahaya redup yang menenangkan. Wajah anak gaib itu datar, tanpa ekspresi. Bagi Laras, penderitaan warga desa adalah hukuman yang pantas. Alam semesta sedang membalas sakit hati ibunya. Mbah Siti menoleh, menatap anak angkatnya dengan lembut. Tapi mereka punya anak-anak yang tidak berdosa. Enduk, kalau kita membiarkan mereka mati, padahal kita bisa menolong,
Apa bedanya kita dengan Pak Darmo?" Laras terkejut. Mata hitam pekatnya menatap lantai tanah. Ia merasakan ketulusan hati Mbah Siti yang seluas samudra. Perlahan, kekerasan hati makhluk sungai itu luluh. Ia bangkit, mendekati Mbah Siti, lalu meletakkan telapak tangan dinginnya di kening wanita tua itu. Seketika, sebuah penglihatan muncul di benak Mbah Siti. Bukan resep dokter, bukan pula mantra dukun. Bayangan itu memperlihatkan sebuah lokasi spesifik di hulu Sungai Brantas. Di area yang disebut Kedung Mayit Labuk Terdalam, yang airnya tenang, namun mematikan. Tempat di mana buaya putih konon bersarang. Di tebing curam yang licin di atas pusaran air itu, tumbuh sebatang tanaman liar dengan bunga berwarna ungu kehitaman yang hanya mekar saat bulan mati. Bunga tunjung wulung. Tanaman itu menyerap racun alam. Getahnya adalah penawar bagi segala jenis panas yang disebabkan oleh gangguan spiritual maupun fisik. Itu obatnya, desis Mbah Siti. Membuka mata. Namun, Laras menggeleng cemas. Tempat itu berbahaya, Mbah. Itu wilayah kekuasaan Ki Ageng Buaya. Manusia biasa yang masuk ke sana tidak akan pernah kembali. Tulang belulang mereka akan menjadi dasar sungai. Mbah Siti tersenyum getir, tangannya membelai pipi Laras. Nyawa Simbah sudah tua, tidak berharga. Tapi nyawa anak-anak desa itu masa depan. Kalau Simbah harus mati untuk mengambil obat itu, Simbah ikhlas. Mendengar tekad baja ibu angkatnya, Laras tahu ia tidak bisa mencegah. Namun, ia juga tidak akan membiarkan wanita tua yang paling dicintainya itu mati konyol di mangsa siluman. Tidak, Mbah. Laras berdiri tegak, tubuhnya mulai bergetar, memancarkan aura magis yang kuat. Biar Laras yang ambil. Laras anak sungai, air adalah darah Laras. Tapi, suara Laras tercekat. Ia tahu konsekuensinya. Mengambil pusaka alam dari wilayah terlarang membutuhkan energi kehidupan yang sangat besar. Energi yang menopang wujud fisiknya di dunia manusia. Tapi apa enduk? Tanya Mbah Siti khawatir. Tidak apa-apa, Mbah. Siapkan saja kualinya. Kita akan memasak obat malam ini. Laras tersenyum. Sebuah senyuman yang menyiratkan perpisahan. Namun luput dari pandangan mata tua Mbah Siti yang rabun. Malam itu, di saat warga desa meregang nyawa dalam demam yang membakar, dua sosok satu renta, satu gaib berjalan menembus pekatnya malam menuju hulu sungai yang angker. Misi penyelamatan dimulai, bukan untuk kejayaan, tapi demi kemanusiaan yang nyaris punah. Angin malam di Kedung Mayit tidak berhembus, layaknya angin biasa. Ia menderu, berputar-putar membawa aroma amis lumpur dan bau bangkai yang samar. Pohon-pohon beringin tua di tepi tebing menjulurkan akar-akarnya ke bawah, seperti rambut raksasa yang terurai, menciptakan beang-beang mengerikan di bawah sinar bulan yang temaram. Mbah Siti berdiri di pinggir tebing, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena aura jahat yang begitu pekat. Di bawah sana, air sungai yang hitam tampak tenang. Namun sesekali timbul gelembung besar yang pecah, menandakan ada sesuatu yang raksasa sedang bernapas di dasarnya. Tunggu di sini, Mbah. Jangan turun, apapun yang terjadi, perintah Laras. Suaranya berubah, lebih berat dan berwibawa. Bukan lagi suara anak kecil. Sebelum Mbah Siti sempat mencegah, Laras melompat. Tubuh kecil itu tidak jatuh terhempas, melainkan melayang turun seringan kapas. Begitu kakinya menyentuh permukaan air, Laras tidak tenggelam. Ia berdiri di atas air. Wujud manusianya perlahan memudar. Kulit pucatnya berubah menjadi transparan, bercahaya kebiruan, seperti rembulan. Ia kembali ke wujud aslinya. Sukma air. Laras berjalan menuju tebing batu di seberang, tempat bunga tunjung wulung tumbuh menyendiri di celah bebatuan. Bunga itu bersinar ungu, indah, namun mematikan. Tiba-tiba, air di sekitar Laras bergolak hebat. BARR, seekor buaya raksasa, dengan kulit bersisik putih dan mata merah menyala, menyembul dari dalam air. Ukurannya sebesar perahu nelayan, rahangnya terbuka lebar, memperlihatkan barisan gigi setajam gergaji. Ini bukan hewan biasa, ini adalah Ki Ageng, penjaga gaib sungai itu. Berani sekali kau, anak buangan, mencuri pusakaku. Suara berat itu menggelegar di dalam kepala Mbah Siti dan Laras, membuat tanah yang dipijak Mbah Siti bergetar. Laras tidak gentar. Ia merentangkan kedua tangannya.
Air sungai di sekitarnya terangkat, membentuk dinding pelindung. Aku tidak mencurigi. Aku meminta untuk nyawa manusia yang sekarat. Manusia adalah sampah. Mereka yang membuangmu ke sini. Biarkan mereka mati, raung sang siluman, sambil mengibaskan ekornya yang kuat. Hantaman ekor itu menghancurkan dinding air laras. Tubuh kecil itu terpental menabrak tebing batu. Mbah Siti menjerit, "Laras!" Laras bangkit kembali. Meski cahayanya meredup, ia tahu, ia tidak bisa mengalahkan siluman purba ini dengan kekuatan fisik. Satu-satunya cara adalah memberikan apa yang diinginkan sungai, energi kehidupan. Laras memejamkan mata, memusatkan seluruh sisa energinya. Tubuhnya bersinar sangat terang, menyilaukan mata merah sang buaya. Ia tidak menyerang, melainkan menyerahkan sebagian sukmanya. Ia menukar keabadiannya. Dengan izin memetik bunga itu, ambillah sebagian cahayaku, tapi biarkan aku membawa bunga ini. Bisik Laras. Sang siluman terdiam, merasakan energi murni yang ditawarkan Laras. Energi yang lezat, intisari dari jiwa yang tulus. Perlahan, buaya raksasa itu mundur, menyelam kembali ke kedalaman, memberikan jalan. Dengan sisa tenaga terakhir, Laras memetik bunga tunjung wulung. Begitu bunga itu tercabut, cahaya di tubuh Laras padam seketika. Tubuh kecil itu ambruk ke dalam air. Laras, Mbah Siti nekat, hendak terjun ke sungai. Namun sebelum kakinya melangkah, tubuh Laras terangkat oleh ombak pelan. Didorong ke tepian tempat Mbah Siti berdiri. Mbah Siti segera menarik tubuh anak asuhnya ke daratan. Hatinya hancur melihat kondisi Laras. Tubuh itu kini nyaris bening seperti kaca, dingin sedingin es, dan sangat ringan. Wajah cantiknya pucat pasi, namun tangan mungilnya menggenggam erat bunga ungu itu. "Mbah!" Suara Laras sangat lirih, seperti desau angin. "Cepat, masak ini. Waktunya tidak banyak." Tanpa membuang waktu, dengan air mata yang terus mengalir, Mbah Siti menggendong Laras di punggung dan membawa bunga itu pulang. Malam itu juga, asap mengepul dari dapur Mbah Siti. Bukan bau pesugihan, melainkan aroma herbal yang harum dan menenangkan. Mbah Siti merebus bunga itu di dalam kuali besar, mencampurnya dengan doa-doa keselamatan. Subuh harinya, Mbah Siti keluar membawa ember-ember berisi air rebusan berwarna ungu jernih. Ia berjalan dari rumah ke rumah. Ia mengetuk pintu rumah Pak Lurah, rumah warga yang melemparinya batu, bahkan rumah Pak Darmo, yang cucunya juga sekarat. Awalnya mereka ragu dan takut. "Jangan diminum, itu racun," teriak Pak Darmo dari dalam rumah. Namun, seorang ibu yang putus asa karena anaknya sudah kejang-kejang, nekat merebut gayung dari tangan Mbah Siti dan meminumkan air itu ke mulut anaknya. Keajaiban terjadi. Dalam hitungan detik, kejang-kejang anak itu berhenti. Napasnya yang memburu menjadi tenang. Panas tubuhnya turun drastis. Anak itu membuka mata dan berbisik, "Ibu, aku lapar." Tangis haru pecah di rumah itu. Kabar kesembuhan menyebar kilat. Satu persatu warga desa berbondong-bondong keluar, membawa gelas dan ember, berlutut di kaki Mbah Siti, memohon air kehidupan itu. Mereka menangis, mencium tangan keriput yang kemarin mereka lukai dengan batu. Mbah Siti melayani mereka satu persatu dengan senyum tulus, tanpa dendam. "Minumlah, ini rezeki dari Gusti Allah, lewat perantara anakku, Laras." Warga desa tersentak. Mereka teringat pada sosok anak kecil yang selalu mereka sebut anak setan. Mereka mencari-cari sosok Laras di sekitar Mbah Siti, namun tidak menemukannya. Di dalam gubuk yang sepi, di atas amben bambu, Laras terbaring sendirian. Tubuhnya semakin pudar, perlahan mulai menyatu dengan udara. Ia tersenyum melihat dari kejauhan, melihat ibunya dikelilingi orang-orang yang kini menghormatinya. Misi Laras di dunia sudah hampir selesai. Kebencian telah dibasuh dengan pengorbanan. Namun, harga yang harus dibayar adalah eksistensinya sendiri. Matahari senja menggantung rendah di langit barat, menyiramkan cahaya jingga kemerahan ke seluruh penjuru desa Kalisat. Namun, sore itu suasananya berbeda. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi hawa kematian. Udara terasa bersih dan ringan, seolah desa ini baru saja dicuci dari segala dosa dan prasangka. Di halaman gubuk Mbah Siti,
puluhan warga berkumpul. Mereka bukan datang untuk melempar batu atau mencaci maki, melainkan datang dengan kepala tertunduk. Di tangan mereka tergenggam bingkisan beras, gula, ayam, apa saja yang bisa diberikan sebagai tanda terima kasih. Pak Darmo, sang rentenir yang biasanya angkuh, kini bersimpuh di tanah berdebu, menangis sesenggukan di dekat tiang penyangga gubuk. Cucunya telah selamat, kembali tertawa ceria setelah meminum air rebusan bunga ungu itu. Namun, Mbah Siti tidak ada di luar untuk menerima puji-pujian itu. Pintu gubuk tertutup rapat. Di dalam kamar yang remang-remang, sebuah perpisahan sunyi sedang terjadi. Mbah Siti duduk di tepi amben, menggenggam tangan Laras. Namun, tangan itu kini tak bisa lagi digenggam sepenuhnya. Jemari mungil itu terasa seperti kabut, menembus kulit keriput sang ibu angkat. Tubuh Laras pudar, nyaris transparan, hanya menyisakan siluet cahaya putih kebiruan yang berkedip lemah seperti lilin kehabisan sumbu. "Jangan pergi, Nduk." Suara Mbah Siti parau, air matanya menetes jatuh menembus tangan Laras yang mulai menghilang. "Simbah sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kalau kamu pergi, siapa yang akan menemani Simbah mengulek sambal? Siapa yang akan mengingatkan Simbah kalau sayuran mau busuk?" Sosok cahaya itu bergetar pelan. Wajah Laras tampak sangat damai, jauh lebih cantik daripada saat pertama kali ditemukan di sungai. Mata hitam pekatnya yang dulu menyeramkan kini berbinar seperti bintang kejora. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi dendam. "Tugasku sudah selesai, Mbah." Suara Laras tidak lagi terdengar di telinga, melainkan bergaung lembut di dalam hati Mbah Siti. "Aku diizinkan datang ke dunia ini untuk belajar satu hal, merasakan kasih sayang seorang ibu. Dan Mbah sudah memberikannya lebih dari cukup. Mbah sudah memanusiakan aku, yang bahkan manusia pun enggan mengakuinya. Tapi kenapa harus secepat ini?" Ratap Mbah Siti. "Karena aku bukan dari sini, Mbah. Energiku sudah habis untuk mengambil bunga itu. Jika aku memaksakan diri tinggal, aku akan berubah menjadi roh jahat yang menyengsarakan Mbah. Aku tidak mau itu terjadi. Aku ingin pergi dengan kenangan indah, sebagai anak Mbah Siti, bukan sebagai hantu sungai." Di luar gubuk, warga yang mendengar isak tangis Mbah Siti memberanikan diri mendekat ke jendela. Mereka mengintip lewat celah dinding bambu. Pemandangan di dalam membuat napas mereka tercekat. Mereka melihat Mbah Siti sedang memeluk gumpalan cahaya yang perlahan naik ke udara. Pak Darmo, dengan mata bengkak, berteriak dari luar, "Nak Laras, maafkan kami, maafkan kekejaman kami. Kami buta, kau malaikat, bukan setan." Teriakan itu diikuti oleh isak tangis warga lainnya. "Maafkan kami, Laras." Mendengar permohonan maaf itu, cahaya Laras semakin terang. Senyum manis terukir di wajah transparannya. Ia menatap Mbah Siti untuk terakhir kali. "Dengar itu, Mbah? Mereka sudah sadar Mbah tidak akan sendirian lagi. Mereka sekarang adalah anak kanok Mbah juga." Perlahan, tubuh Laras terurai menjadi ribuan butiran cahaya kecil, seperti kunang-kunang. Butiran-butiran itu berputar mengelilingi Mbah Siti, memberikan kehangatan terakhir, sebuah pelukan perpisahan yang menembus sukma. "Selamat tinggal, Ibu." Dengan satu hembusan angin lembut yang berbau melati, butiran cahaya itu melesat keluar menembus atap rumbia, terbang tinggi ke langit senja, menyatu dengan bintang-bintang yang mulai bermunculan. Mbah Siti merentangkan tangannya, menangkap udara kosong. Hatinya hancur, namun di saat yang sama, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Laras telah kembali ke tempat yang seharusnya, membawa cinta Mbah Siti sebagai bekal abadi di alam sana. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa wabah itu. Desa Kalisat kini berubah wajah. Bukan gedungnya yang menjadi megah, melainkan hati penghuninya. Kerukunan antar warga terjalin erat, dipersatukan oleh rasa penyesalan dan utang budi pada sosok yang dulu mereka sia-siakan. Gubuk reot Mbah Siti sudah tidak ada lagi. Sebagai gantinya, warga bergotong royong membangun sebuah rumah limasan kayu jati yang sederhana namun kokoh dan nyaman. Di halaman depan, warung pecel Mbah Siti kini diperluas. Tidak pernah sepi pembeli. Orang-orang datang bukan hanya untuk makan,
tapi untuk mencium tangan wanita tua yang kini mereka panggil Eyang Putri. Namun, keajaiban sesungguhnya ada di belakang rumah. Tepat di titik di mana Laras dulu sering dimandikan, tanah itu tiba-tiba merekah sehari setelah kepergiannya. Dari celah tanah, memancar air yang sangat jernih dan tak pernah kering. Meski musim kemarau panjang melanda, air itu sejuk, berbau harum tanah basah, dan samar-samar wangi melati. Warga menyebutnya Sendang Laras. Mata air itu menjadi sumber kehidupan baru bagi desa. Petani menggunakannya untuk mengairi sawah, ibu-ibu mengambilnya untuk memasak. Konon, siapapun yang membasuh muka di sendang itu dengan hati yang bersih, segala gundah gulana akan sirna, digantikan ketenangan jiwa. Pagi itu, Mbah Siti duduk di bal-bal bambu di dekat sendang. Wajahnya semakin tua, rambutnya memutih sempurna, namun senyumnya tak pernah lepas. Di sekelilingnya, anak-anak kecil desa duduk melingkar, mendengarkan dongeng. Dulu, ada seorang putri cantik yang tinggal di sungai. Mbah Siti bercerita dengan suara bergetar, namun bahagia. Dia tidak punya istana, tapi dia punya hati seluas samudra. Dia mengajarkan Eyang bahwa cinta itu tidak melihat rupa. "Itu kakak Laras ya, Eyang?" tanya seorang gadis kecil, cucu Pak Darmo, yang kini sering menemani Mbah Siti tidur di rumah itu. Mbah Siti mengangguk, mengelus rambut gadis itu. "Betul, Duk. Kakak Laras sekarang sudah menjaga kita dari atas sana." Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun pohon beringin yang menaungi sendang. Permukaan air beriak, memantulkan bayangan Mbah Siti yang dikelilingi anak-anak. Di pantulan air itu, untuk sepersekian detik, Mbah Siti melihat bayangan lain di sampingnya. Bayangan seorang gadis kecil berkebaya hijau lumut, tersenyum manis, sambil menyandarkan kepala di bahunya. Mbah Siti tersenyum, menutup matanya menikmati hembusan angin itu. Ia tahu, Laras tidak pernah benar-benar pergi. Cinta tidak mengenal kematian. Kasih sayang hanyalah energi yang berpindah wujud, mengalir seperti air sungai, menghidupi segala sesuatu yang disentuhnya. "Makanannya sudah siap, Eyang," teriak seorang pemuda yang membantu di warung. Mbah Siti membuka mata, bayangan di air itu sudah hilang, namun kehangatannya menetap di hati. Wanita tua itu bangkit, dituntun oleh Tenggen-Tenggen, mungil anak-anak desa. Di desa Kalisat, legenda tentang anak gaib itu tidak menjadi cerita horor yang menakutkan, melainkan menjadi dongeng pengantar tidur tentang betapa dahsyatnya kekuatan sebuah pelukan tulus. Dan Mbah Siti, penjual pecel itu, menjalani sisa hidupnya bukan sebagai janda sebatang kara, melainkan sebagai ibu bagi seluruh desa.